Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel by Nichi with me. Nah, setelah dari Yufuin dan Sagi di Day Overlook, kami langsung menuju hotel untuk beristirahat. Kami menginap di Hotel Bintang 3 yang berada di tengah kota Oita dengan tarif sekitar 20.000 yen atau kalau dirupiahkan itu sekitar 2 juta per malam. Dan ini dia hotelnya, teman-teman. Setelah check-in, kami mengambil beberapa amenities lalu menuju ke kamar kami yang berada di lantai 12. Nah, ini kuncinya udah menggunakan kartu, jadi cukup di tap kayak gini untuk membuka pintunya. Dan kartu yang sama pula berfungsi sebagai saklar listrik. Nah, jika saat kartu dipasang, lampu kamar akan menyala, dan saat dilepas, lampu akan otomatis mati. Dan ini dia, teman-teman, kamarnya kayak gini. Di sini fasilitasnya cukup lengkap. Tadi di sebelah pintu itu ada pengering baju dan juga ada setrika. Lalu di sini di depan ranjang ini ada meja panjang. Di sini ada hair dryer, ada penghangat ruangan, ada lampu juga, ada telepon, ada TV, dan di lacinya ini juga udah disediakan kabel charger. Lalu di bawahnya ini ada kulkas mini gitu. Ini tapi nggak bisa untuk nyimpan es batu ya, teman-teman. Dan di sebelahnya ini ada gelas dan cangkir gitu. Dan juga disediakan teko listrik apabila kita mau bikin teh atau kopi di sini. Dan ini kamar mandinya. Kamar mandinya standar hotel di Jepang, lengkap dengan toilet, wastafel, shower, dan bathtub. Nah, sabun, sampo, sampai conditionernya sudah tersedia. Dan yang paling aku suka itu bathtubnya, ukurannya lumayan panjang, jadi bisa berendam sambil meluruskan kaki. Dan itu nyaman banget. Dan ini dia view dari jendela kamar aku di lantai 12 ya, teman-teman. Saat check-in, aku juga mendapatkan paper bag kayak gini yang isinya itu adalah kids amenities gitu, teman-teman. Ada handuk besar, handuk kecil, dan juga pouch yang di dalamnya itu isinya adalah sendal anak-anak, handkanci atau sapu tangan, dan juga sikat gigi. Ini sudah termasuk layanan menginap, jadi tidak ada tambahan biaya untuk ini. Namun, untuk sarapan anak aku, kami harus membayar terpisah karena di reservasi hanya termasuk 2 sarapan orang dewasa. Harganya cukup terjangkau, cuma 800 yen atau sekitar 80.000 untuk sarapan anak-anak. Nah, berhubung kami sedikit lapar, jadi kami memutuskan untuk membeli beberapa camilan di kombini di bawah hotel ini. Jadi di hotel ini tuh enaknya di lantai bawahnya itu nyambung dengan kombini. Jadi kalau lapar tengah malam tinggal langsung ke kombini aja. Nah, setelah cukup beristirahat di dalam hotel, kita ini lagi keluar cari makan untuk makan malam, dan pilihan kami tuh jatuh ke restoran steak yang ini. Nah, cara pesannya di sini itu harus pesan dulu di mesin ini yang berada di luar restoran dan menyelesaikan pembayarannya di sini juga. Nanti kalau kita udah dapat stroke, kita kasihkan ke petugasnya, dan udah deh, kita udah bisa duduk dan mengambil makanan. Nah, yang aku pesen tadi itu meal set ya, teman-teman. Jadi kalau meal set itu kita bisa ambil nasi, pasta, salad, dan sup telur itu sepuasnya. Mau nambah berapa kali pun juga boleh ya.
Dan sticknya di sini itu dihitungnya per gram ya teman-teman. Jadi kalian bisa bebas pilih mau yang berapa gram dagingnya, itu terserah sama kalian. Oh ya, dan di sini itu nggak ada drink bar, jadi nanti kita tuh minumnya air putih dingin dan itu gratis ya teman-teman. Dan ini untuk persaus-sausannya, cara ambilnya tuh ambil dikit-dikit kayak gini di tempat yang udah disediakan. Kalian bisa bebas pilih mau saus apa yang kalian mau. Nah, stik aku udah habis nih teman-teman, dan tadi aku ambil sup telur dan juga pastanya lagi. Ini enak banget, serius, ini tuh enak banget, jadi worth it banget untuk nambah lagi. Nilainya berapa? 10. Ini anak aku suka banget sih sama ini pasta. Tuh, dia sampai nambah lagi. Nah, setelah selesai makan, kita lanjut ke Donki. Apa aja dijual ya di sini teman-teman, mulai dari skincare, perjajanan, kebutuhan rumah tangga yang lain dijual semua di sini. Kita kemana kita? Dongki. Dan aku yang paling gak nyangka itu adalah ternyata di sini itu juga jual berbagai macam produk Indonesia. Kayak contohnya ini nih, Indomie goreng. Wah, anak aku langsung gercep ambil ini mie instan kesukaannya dia. Nah, setelah udah selesai, ini kita mau bayar karena kita udah capek, kita mau istirahat dan kembali ke hotel. Nah, ini adalah perjalanan menuju ke hotelnya teman-teman. Dan ini dia view kota Oita saat malam hari. Nah, di sini suasananya masih rame teman-teman, meskipun udah malam. Beda banget sama lingkungan rumah aku. Biasanya jam segini tuh udah sepi banget, nggak ada orang. Halo Miyuki-chan. Halo. Gimana hari ini? Apakah menyenangkan? Ya. Apakah kamu senang? Ya. Coba ceritakan hari ini kamu kemana aja dan kamu ngapain? Aku Mm-mm. naik mobil Mhm. lama. Kita ke Kemana? itu. Apa ya? Apa? Kemana yo? Di village itu loh. Village. Yufuin. Iya, Yufuin Village. Wow. Terus? Terus kita ke tempat santai dulu. Tempat santai dulu. Terus kita ke Oita. Lama banget. Lama banget. Pakai kereta.
Ah, Kita ke hotel. oke. Dan setelah itu udah kita beristirahat ya teman-teman. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi semua. Ini adalah view pagi hari di hari yang selanjutnya dari jendela kamar aku. Dan ini kami turun untuk breakfast. Setelah ini kami langsung check out untuk melanjutkan ke destinasi yang selanjutnya. Kesimpulannya, staycation kali ini benar-benar nyaman, hotelnya bersih dan bagus, restoran steaknya juga enak, harganya terjangkau dan bisa makan sampai puas. Worth it banget pokoknya. Di vlog selanjutnya, aku akan ajak kalian ke Umi Tamago dan juga belanja mingguan. See you on my next vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.